Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang penerjemahan ayat-ayat Kitab Perjanjian Baru yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu. Saat ini kita akan melanjutkan penerjemahan satu ayat dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Dan ayat yang akan kita terjemahkan adalah Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-41. Namun sebelumnya, saya ingin sampaikan bagi yang baru pertama kali mampir di channel ini dan ingin memulai pembelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru, saya menyarankan agar memulainya dari pelajaran yang paling awal, yaitu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang terdapat dalam channel ini bersifat progresif atau berkelanjutan. Dari pelajaran pertama atau video yang pertama akan meningkat terus hingga pada pelajaran yang sekarang ini. Jadi bagi yang serius mempelajari bahasa Yunani, silakan lihat di deskripsi paling bawah dari video ini. Di sana Anda akan melihat satu link dan Anda bisa mengklik link tersebut dan Anda akan dibawa ke ratusan atau kumpulan video daripada pelajaran yang kita miliki di sini, pelajaran bahasa Yunani. Nah, sekarang seperti biasanya kita akan membaca ayat ini terlebih dahulu menurut pembacaan Erasmus atau Erasmian. Dan setelah itu kita akan menganalisa setiap kata kerja yang terdapat di ayat ini dan memberikan passing dan konjugasi dari setiap kata kerjanya. Kemudian kita juga akan menganalisa kata-kata lain dan memberi arti bagi kosakata yang baru pertama kali kita lihat atau muncul di dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan dengan cara ini teman-teman bisa dipermudah untuk memahami pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Dan jika Anda ingin ikut membaca ayat ini menurut pembacaan Erasmus, kita akan baca bersama-sama. Mari kita lihat bersama-sama. Heuriskei houtos protos ton adelphon ton idion simona kailegei auto heurekamen ton mesian ho estin mefer meneuomenon ho Christos. Kita akan mengamati dulu kata kerjanya. Manakah yang termasuk kata kerja di dalam ayat ini? Yang pertama tentu Anda pasti mengenali hieriskei. Kemudian kata yang berikutnya adalah legei. Kata yang berikutnya adalah heurekamen. Dan berikutnya ada estin, dan yang terakhir ada participle di sini, metermeneuomenon. Sekarang kita akan lihat konjugasi atau passing daripada setiap kata kerja yang sudah kita garis bawahi di sini. Yang pertama adalah heuriskei. Dia adalah dari bentuk present active indicative, third singular dari heurisko, yang artinya he finds, dia menemui atau menemukan. Kemudian ada kata legei, dia juga bentuk present active indicative, third singular dari lego, he says. Dan yang ketiga ada di sini heurekamen, dia first perfect active indicative, first plural, yang artinya we have found, kami telah menemui atau menemukan. Dan estin tentu kata indikatif yang sangat umum, present indicative third singular, emi, he is. Dan yang terakhir di sini ada participle, dia adalah present passive, dia pasif. Dari mana kita mengetahui dia pasif? Dari ada menon ini. Dia participle, dia nominatif. Kemudian dia bentuk neuter, singular, metermenuo, yang artinya being interpreted atau diterjemahkan. Nah, inilah kata yang ada di sini, dan tentu kita sudah ditolong dengan tersedianya passing atau konjugasi daripada kata kerjanya. Nah, sekarang hal lain yang perlu kita lihat adalah Anda pasti melihat kata ini, ton, adelphon, ton, idion. Nah, di sini tidak ada yang unik sebenarnya dalam frasa ini. Yang perlu kita sadari adalah arti daripada idion. Jikalau Anda melihat akan kumpulan kosakata Anda, arti daripada idion itu adalah oneself atau miliknya sendiri. Nah, dia dikategorikan seperti dia termasuk jenis daripada adjektif. Nah, artinya di sini the brother of his own. Apa artinya? Maksudnya whose own? Siapa subjeknya? He, right? Atau this one? He. Dengan kata lain, ini bisa diterjemahkan the brother his own
itu bisa diartikan his own brother. Makanya nanti kita akan terjemahkan his own brother. Ngerti sampai di sini ya? Hal berikutnya yang perlu kita garis bawahi adalah protos. Protos artinya yang pertama. Protos juga bisa dikategorikan sebagai adjektif, kata sifat, tetapi dalam hal ini dia di sini berbentuk nominatif dan di sini juga ada bentuk nominatif gabung bersama-sama, berarti ini sejalan bersama-sama, ini menjadi subjek this one first atau this first. Nah, yang berikutnya adalah ada di sini saya garis bawahi bentuknya akusatif. Dia berarti adalah Mesias, Messiah, Mesias. Nah, ini saja sebenarnya yang perlu kita amati di sini. Hal lain tentu ada satu lagi di sini, ho dengan adanya actionnya di situ. Ini bukan artikel, tetapi ini adalah relative pronouns yang artinya which atau that atau who, tergantung daripada apa yang diikuti. Jika berbicara tentang manusia atau seseorang, maka kita pakai who. Jika berbicara tentang hal lain di luar daripada manusia, maka kita pakai that atau which. Nah, sekarang kita tinggal menerjemahkannya. Nah, dalam bahasa Inggris saya terjemahkan seperti ini. This one, hotos, first, protos, finds, heuriske. His own brother, ton adelphon, ton idion, Simon. He says to him, Legei auto, we have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. Ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Andrew kepada saudaranya Simon menurut pasal yang pertama ayat yang ke-40 di ayat yang sebelumnya, dan dia memberitahukan kepada Simon, we have found the Messiah which is being interpreted the Christ. Perhatikan di sini estin plus participle ini adalah periparestik. Jadi kita harus terjemahkan dia bersama-sama. Nah, dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan seperti ini, orang ini atau dialah yang pertama-tama menemui saudaranya sendiri, Simon. Siapakah dia? Dia adalah Andreas. Dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias yang diterjemahkan atau yang diartikan Kristus. Lumayan mudah untuk mengerti, bukan? Hanya perlu kita memberikan sedikit waktu untuk memahami, menganalisanya, sehingga kita semakin mengetahui peran daripada setiap kata kerja, peran daripada setiap kata benda, conjunction, kata sambung, dan yang lainnya di dalam sebuah kalimat dalam bahasa Yunani. Saya berharap apa yang sudah kita pelajari di sini bermanfaat dan bisa menolong Anda untuk semakin memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bahasa Yunani. Jika memiliki pertanyaan seputar penerjemahan ayat ini, silakan berikan komentar dan pertanyaannya di kolom komentar. Saya akan mencoba menjawab semampu saya pertanyaan Anda, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa memuaskan Anda dan meningkatkan semangat Anda untuk mempelajari bahasa Yunani Perjanjian Baru. Dan tentu jika Anda ingin melihat penerjemahan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-42, silakan lihat pelajaran berikutnya, dan di sana Anda akan melihat analisa setiap elemen dari setiap kata yang terkandung di dalam ayat tersebut. Harapan saya, tetaplah belajar, berikan waktu, dan jangan pernah mundur, tetapi teruslah memberikan waktu yang cukup untuk mengenali setiap kata kerja, perubahan bentuk yang terjadi, atau mengenali setiap kata benda, dan perubahan-perubahan yang terjadi ketika mereka diletakkan di dalam sebuah kalimat. Dan saya berharap Anda terus bersemangat untuk mempelajari akan firman Tuhan, khususnya dalam bahasa asli daripada kitab Perjanjian Baru. Jika Tuhan berkenan, kita akan melihat pelajaran-pelajaran berikutnya, dan mudah-mudahan Anda terus bergiat untuk mempelajari firman Tuhan. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.